Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risman Hadi Wijaya, Prodi Teknik Informatika, SDKU Pensiunal. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang getting data from user. Membuat form. Cara utama membuat form data YI adalah melalui YI widget active form. Pada banyak kasus, form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model yang terhubung dengan tabel di database berbasis YI DB Active Record. Lalu selanjutnya, model yang berdiri sendiri atau berbasis YI Base Model seperti model untuk login form. Semua yang berada di antara active form begin dan active form end pada kode PHP akan diletakkan di dalam set HTML form pada file HTML yang di-generate. Untuk membuat elemen pada form atau beserta label dan validasi JavaScript-nya dapat dilakukan dengan memanggil metode ActiveForm-Field. Kode PHP yang menggunakan ActiveForm-Field akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen, form, label, input, dan tag-tag lainnya sesuai template yang digunakan. Atribut name pada elemen input akan di-generate secara otomatis dengan pola name_model kurung buka nama _atribut, misal login form username. Membuat form 2. Ini kodenya seperti ini. Validasi input. Aturan dasar jangan percaya input dari pengguna, selalu lakukan validasi. Input dari pengguna yang dimasukkan melalui model dapat divalidasi dengan memanggil metode YII Base Model Validate. Metode di atas akan mengembalikan nilai true jika proses validasi berhasil, dan akan mengembalikan pesan error jika tidak. Jika memungkinkan, secara default, validasi input ini dilakukan di sisi klien atau menggunakan JavaScript. Deklarasi roles. Untuk membuat metode YII Base Model Validate dapat bekerja, Anda perlu mendeklarasikan role untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Role untuk validasi dapat dibuat dengan mengoverride metode YII Base Model Rules. Metode ini harus mengembalikan nilai dalam bentuk array dari role yang dibuat. Setiap role minimal memiliki atribut di mana role tersebut diberlakukannya tipe dari validator, misal required, email, string, etc. Setiap role dapat digunakan untuk mengatur satu atau beberapa atribut sekaligus. Keyword core validators. Custom error message. Hampir semua tipe validator memiliki pesan error masing-masing. Untuk mengkustomisasi atau mengubah pesan error dapat dilakukan dengan menambahkan properti message ketika mendeklarasikan sebuah role. Beberapa validator mendukung properti tambahan yang dapat digunakan untuk menampilkan pesan error yang lebih detail. Conditional validation. Validasi juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Conditional validation. Hal di atas dapat dilakukan dengan cara mengisi properti when dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Jika Anda menginginkan validasi juga dilakukan di sisi klien, gunakan properti when client yang berisi string yang merepresentasikan fungsi JavaScript. Fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak. Lihat contoh di samping. Ini contohnya. Lalu berikutnya itu data filtering. Pada banyak kasus, masukan dari user harus difilter terlebih dahulu. Sebagai contoh, menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user, mengganti atribut yang kosong, atau tidak diisi dengan nilai tertentu. Validation rule juga dapat digunakan untuk mengatasi hal ini.
Uploading single file. Untuk membuat form yang menerima file upload, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat atau mengubah model agar dapat menangani file upload. Yang kedua, membuat atau mengubah view yang akan menerima file upload. Yang ketiga, membuat atau mengubah controller yang akan menghubungkan view dengan model. Uploading single file model. Tambahkan library class JE Web Upload File. Lalu berikutnya tambahkan sebuah variabel atau atribut baru untuk menerima file pada model, misal $file1. Lalu berikutnya tambahkan role yang menyatakan bahwa atribut $file1 di atas adalah sebuah file. Anda juga dapat menambahkan validasi, misal untuk memastikan bahwa yang dapat diupload hanya file dengan ekstensi JPG dan GIF saja. Selanjutnya, uploading single file view. Pastikan untuk menambahkan parameter seperti ini, option, and type, multipart, form, data, pada active form, begin agar file upload dapat dilakukan. File input akan membuat form input yang akan menerima file. Uploading single file controller. Controller bertugas untuk menghubungkan antara view dengan model. Gunakan kelas JE Web Upload File. File akan disimpan di server ketika metode save as dipanggil. Uploading multiple file. Untuk membuat form untuk mengupload beberapa file bersamaan, Anda perlu melakukan beberapa perubahan. Yang pertama, pada model tambahkan properti max files 5. Pada view, yang berikutnya pada view, ubah nama atribut dari model menjadi bentuk array. Kurung buka, file1 menjadi file 1 jadi tanda kurung kotak. Berikutnya tambahkan properti multiple true pada metode file input. Pada controller, ganti metode getInstance menjadi getInstance. Berikutnya gunakan forage untuk menyimpan semua file. Ini adalah uploading multiple file, model, view, dan controller. Baik, sampai di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.